Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Palantara Mudo yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini di studio Palantara Mudo, studio ini kami menghadirkan seorang tokoh aktivis mahasiswa yang berasal dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, di mana saat ini ia adalah sebagai Senat Universitas, Ketua Umum Senat Universitas Sunan Kalijaga. Kebetulan beliau ini berasal dari Solok Selatan, dan menarik, banyak anak-anak muda Minang yang berkiprah di berbagai organisasi, baik kampus maupun intrakampus di luar Sumatera Barat, yang menarik pikiran, gagasan, dan ide mereka yang perlu kita cermati. Tentu saja anak-anak muda ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita support, karena kelanjutan masa depan negeri ini ada di tangan-tangan mereka. Terima kasih Bung Dion, kalau panggilan karena di Sunan Kalijaga, tapi kalau di kampung panggilannya adalah Bung Dayat. Jadi saya mau panggil Bung Dayat atau Bung Dion, terserah aja lah dia. Sebelum kita mulai pembicaraan ini, ada ungkapan tak kenal karena tak tahu. Tak tahu itu karena tidak mau ta'aruf. Jadi tentu saja mungkin awal pembicaraan kita ini silahkan dipertemukan supaya tidak ada pertanyaan siapa sih sebetulnya Bung Dion itu atau Bung Dayat ini sendiri. Silakan. Wilayah sekolah, kemudian kampung dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz yang telah mau mengajak kami untuk berdiskusi atau berdialog di studio Palantara Mudo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sepdion Al-Hidayat. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ada yang memanggil Dion itu karena panggilan di sana gitu. Karena awalan nama tuh Sepdion, jadi orang-orang banyak yang manggil Dion. Cuman kalau di kampung panggilan saya Dayat, karena itu panggilan muda yang dikasih, panggilan kecil yang dikasih oleh orang tua. Nah, asal saya benar dari Solok Selatan, tepatnya di Negari Pekanbaru Utara. Itu negari yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok. Selanjutnya kalau suku, karena kita orang Minang untuk punya suku ya. Suku saya Caniago. Jadi kalau ada orang Caniago itu mama atau keponakan saya. Terus selanjutnya, sebelum berkuliah di UIN Sunan Kalijaga, saya sekolah di MAN Kota Baru Solok, tepatnya di Kabupaten Solok di Kota Baru. Sebelum itu saya sekolah di MTSN Gandung Surya. Mungkin itu perkenalan singkat. SD-nya ada? SD-nya di SDN 05 Ulusuliti. Pikiran tadi langsung berasa. Oke, Bung Dion. Apa yang membuat Anda itu tertarik untuk masuk organisasi dan berproses di organisasi itu sendiri? Apa yang ada dalam pikiran Anda sendiri gitu? Ini mindset sebelum saya seperti ini ya Pak. Mindset awal yang terbangun sebenarnya sangat nyeleneh atau sangat unik lah gitu. Saya mempunyai prinsip bahwasanya saya suka melakukan apa yang belum dilakukan oleh orang lain. Nah, saya tuh punya alumni di sana, Ikatan MAN Kota Baru Solok, namanya IKAMAK, Ikatan Keluarga Alumni MAN Kota Baru Solok Yogyakarta. Nah, di sana itu mereka berkuliah, IPK-nya ada yang 4, tapi fokus kuliah Pak, tidak berorganisasi. Saya suka dikenal orang Pak, suka banyak teman gitu. Sedangkan saya lihat realita yang ada pada hari itu, teman-teman ataupun kakak alumni saya itu
Mereka tidak banyak bergaul dengan orang lain, hanya fokus kuliah pulang, kupu-kupu lah bahasa anak muda zaman sekarang. Nah, ketika saya terkesan eksklusif. terkesan eksklusif. Nah, ketika saya sampai di sana, mereka menyatakan, kamu kalau ingin cepat lulus kuliah, kalau ingin IP kamu bagus, jangan sampai kamu ikut organisasi. Kalau mau ikut organisasi daerah aja. Karena kalau ikut organisasi IP kamu anjlok, lulusmu lama. Seperti itu. Cuma saya dari hal itu muncul motivasi untuk merubah mindset orang seperti itu, Pak. Sedangkan yang saya jalani ketika saya di Mankoto Baru, saya ikut OSIS, saya juga sekretaris jenderal di OSIS, saya juga ikut namanya Kadar Mubaliko dan lain sebagainya. Namun saya tidak kehilangan prestasi akademik. Saya tetap alhamdulillah masih dapat juara kelas seperti itu. Nah, saya ingin membuktikan hal yang sama terjadi di ketika saya kuliah seperti itu. Saya kuliah dan saya ikut organisasi. Akhirnya saya ikut organisasi. Nah, biasa kan aktivis kampus itu banyak tuh kuliahnya nggak selesai. Ya, kuliah nggak selesai. Bung Dion sekarang sudah bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, dan kuliah di Sunan Kalijaga juga karena prestasi dapat beasiswa. Alhamdulillah. Dan IPK-nya 3,86. Ini keren. Jarang sih yang bisa seperti itu. Bagaimana Anda mengatur waktu? Terwaktu. Mungkin sebelumnya saya ini dulu, Pak, saya kasih pengantar dulu. Nah, berlanjut dari cerita tadi, sebenarnya bisa nanti kita korelasikan kenapa saya melakukan hal yang sama. Jadi saya ikut organisasi namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII. Nah, dari mindset mahasiswa biasa yang disampaikan ke mahasiswa baru, yang dikasih virus lah mahasiswa baru itu oleh mahasiswa lama, bahwasanya jangan ikut PMII karena PMII hanya akan memperlama kuliahmu dan masa depanmu tidak jelas. Dengan aktif organisasi kamu IPK jelek dan sebagainya. Nah, itu yang ingin saya buktikan, Pak. Karena realitasnya begitu mungkin Karena ya. realitanya seperti itu, memang seperti itu, Pak. Nah, saya ingin jadi role model baru dengan dari saya ikut PMI. Saya ingin menyelesaikan kuliah saya tepat waktu karena saya bidik misi, dan saya juga ingin IPK saya tertinggi di antara teman-teman yang tidak ikut organisasi. Akhirnya, Pak, siang hari saya kuliah. Setelah selesai kuliah, teman-teman pulang ke kos, saya berdiskusi dengan para aktivis di warung kopi, bahkan di kampus seperti itu. Orang lain sudah enak-enak tidur, saya masih berdiskusi sampai jam 1. Bahkan kalau saya ketika tidak masuk pagi kuliah di kampus, saya sampai dengan berhenti berdiskusi itu akhir subuh, sampai masuk waktu subuh seperti itu. Dan ketika ada tugas, saya selipkan, Pak. Saya bagi waktunya, ketika saya mempunyai tugas dari kampus, saya harus menyelesaikan terlebih dahulu. Baru setelah itu saya ikut diskusi di lingkaran diskusi teman-teman yang ada di Jogja. Karena kan Jogja itu secara kultur diskusinya masih sangat, bisa dibilang masih sangat kuat lah seperti itu. Jadi kalau kita lihat di warung kopi yang ada di Jogja itu rata-rata diisi oleh mahasiswa, dan itu dibuat untuk lingkaran diskusi seperti itu. Nah, itu yang saya ikutin seperti itu. Dan saya ingat, kalau saya ke Jogja hanya untuk kuliah, mending saya kuliah di Sumbar. Buat apa saya kalau hanya untuk kuliah? Karena kalau kita berbicara masa depan, berbicara di dunia kerja, kuliah dengan IPK tinggi itu hanya berguna di pintu gerbang. Maksudnya ketika kita memberikan syarat pendaftaran berupa dokumen, kita akan lulus karena minimal IPK 3,25 misalnya. Jadi kata IPK kita tinggi, kita akan berkesempatan untuk mengikuti tes wawancara. Nah, ketika tes wawancara itu bukan lagi IPK kita, tapi bagaimana sudut pandang kita melihat satu persoalan, dan bagaimana keaktifan kita di dalam jamaah atau kumpulan orang banyak. Nah, itu kita gunakan ilmu organisasi yang kita miliki selama berkuliah seperti itu. Apa yang mengantarkan Anda itu sampai kuliah ke Jogja, dan pilihannya kenapa Jogja? Dan kan seharusnya rata-rata orang, anak-anak muda Minang ini, apalagi kalau pilihannya adalah UIN dalam tanda petik gitu ya, itu Bukit Tinggi dan Batu Sangkar dan Padang gitu ya. Tapi kenapa sampai ke Jogja? Gitu? Pertanyaannya kan ada dua. Pertama, kenapa Anda sampai ke Jogja, dan kedua, kenapa memilih Jogja. Sebenarnya ini dalam rentetan cerita yang akan saya sampaikan ini bisa mewakili atau bisa mengakomodir dua pertanyaan tersebut.
Pertama terkait dengan kenapa saya sampai ke Jogja. Sebenarnya Pak, saya juga dari awal tuh tidak punya mimpi untuk kuliah di Jogja. Saya hanya punya mimpi untuk kuliah tinggi gitu, sekolah tinggi lah. Maksudnya 1 S2 bahkan kalau bisa kemungkinan S3. Tapi tempatnya belum saya tentukan. Ketika saya kelas 2 Mankoto Baru, saya dekat dengan seorang murid kelas 3 di Mankoto Baru. Nah, ketika dia lulus, dia prestasi akademiknya biasa aja Pak, di sekolah, masuk 10 besar cuman tapi tidak juara. Dia lulus di Jogja. Lulus di Jogja, saya teman dekat sama dia Pak. Dia lulus di Jogja, terus lulus jalur SPAN PTKIN, jalur agama. Terus saya nanya, terus ini memotivasi saya Pak. Kenapa saya hanya ingin kuliah di Sumbar? Padahal orang yang secara prestasi akademik itu di bawah saya, mereka sampai ke Jogja. Saya harus lebih dari mereka, kalau tidak minimal saya harus sama dengan mereka. Akhirnya saya memantapkan hati ketika naik kelas 3 dengan nilai tertinggi di jurusan agama. Saya jurusan agama. Akhirnya saya memantapkan hati untuk kuliah di Jogja. Tentu ketika menginginkan sesuatu, kita tidak hanya menanamkan niat, tetapi kita barengin dengan usaha seperti itu. Usaha yang saya lakukan, saya berusaha meninggikan nilai ujian nasional saya, dan saya banyak menanyakan informasi-informasi terkait bagaimana di Jogja itu kuliah, bagaimana kebiasaan atau kultur mahasiswa yang dari Jogja. Akhirnya saya banyak dapat cerita dari kakak kelas yang tadi gitu. Akhirnya ketika ada pendaftaran senam PTN, SPAN PTKIN, semuanya saya arahkan ke Jogja. Saya arahkan ke Jogja. Alhamdulillah ketika pengumuman dua-duanya lulus. Pertama senam PTN saya lulus jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua SPAN PTKIN saya lulus jurusan perbankan syariah. Akhirnya saya memilih ilmu kesejahteraan sosial. Nah, itu belum selesai Pak. Ketika saya ingin berangkat ke Jogja, banyak orang kampung yang mencibir saya, yang mencibir saya, kenapa harus jauh-jauh kuliah di Jogja, sedangkan di Sumbar itu banyak kampung. Nah, ini nyambung sama pertanyaan Bapak. Itu keluarga dekat saya Pak yang mengatakan, karena dengan informasi yang saya dapat dari kakak kelas tadi, bahwasanya Jogja itu memiliki kultur diskusi yang luar biasa, kultur keilmuan yang luar biasa, bahkan buku-buku cetak rujukan dari semua kampus yang ada di Indonesia itu kebanyakan penerbitnya dari Jogja. Dari situ kan kita bisa menyimpulkan bahwasanya Jogja ini masih terkenal dengan kota pendidikannya, karena memang aktivitas yang ada di sana adalah aktivitas akademis. Akhirnya saya terpati, berarti kalau saya kuliah di Jogja, secara pemikiran dan cara pandang dan mindset saya itu akan berbeda dengan teman-teman yang kuliah di Padang. Meskipun sama-sama perguruan tinggi Islam, tetapi mungkin cara pandang saya akan berbeda, karena saya akan mendapatkan ilmu di luar kampus. Dan memang itu saya rasakan saat ini seperti itu. Oke. Bung Dio selain sebagai senat ketum senat universitas, juga menjadi ketua Ikatan Mahasiswa Minang Jogja. Kita bergeser tadi karena memang bersikap soal tabrak. Ini pertanyaan, seperti apa Bung Dion melihat Sumatera Barat hari ini dari kacamata anak Minang yang merantau lalu kemudian di sana menjadi ikatan mahasiswa Minang? Pasti pembicaraan diskusi di situ tidak pas untuk melihat Sumatera Barat. Apa yang Bung Dion lihat tentang Sumatera Barat ini bersama dengan teman-teman di luar sana? Kalau kami membacanya, ya tentu persoalan ya, apa yang dilihat? Kami membaca persoalan bahwasanya orang Minangkabau atau provinsi Sumatera Barat itu hari ini mengalami yang namanya degradasi dari semua ilmu. Jadi kalau kita korelasikan dengan zaman dahulu, kita semacam hari ini hanya membaca historis sejarah yang luar biasa Minangkabau ini di masa lalu. Kita memiliki tokoh-tokoh yang sangat luar biasa seperti Muhammad Hatta, wakil presiden,
Haji Agus Salim sebagai diplomatornya Bung Karno hari itu, Muhammad Yamin dalam panitia 9-nya, Tan Malaka seorang bapak republik. Jadi kita tuh, dan juga Buya Hamka dengan pemikiran yang sangat luar biasa dalam memandang persoalan dari segi agama maupun segi sosial. Kita hanya membanggakan hal-hal itu, Pak. Kita membanggakan itu. Tetapi kita lupa, apakah kita tidak ingin seperti mereka gitu. Cuman kita hanya membayangkan, kita hanya menghayalkan bahwa dulu tuh Minangkabau, Sumatera Barat tuh luar biasa. Tetapi kita tidak ingin mencapai atau menginginkan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Artinya terpenjara dengan romantisme Nah, sejarah. kita terpenjara dengan romantisme sejarah. Romantisme sejarah Minangkabau ini luar biasa, kita akuin. The founding father kita sebagian besar berasal dari Minangkabau. Dan yang menginginkan republiknya adalah orang Minangkabau, yaitu Tan Malaka. Orang lain belum berpikir bagaimana konsep negara ini. Tan Malaka sudah menulis dengan bukunya Denar Republik. Denar Republik Indonesia, jadi menuju Republik Indonesia. Nah, itu membuktikan bahwa memang orang Minangkabau secara pemikiran, secara logika itu jauh dibanding dengan orang-orang lain seperti itu. Hanya saja zaman sekarang anak-anak Minang itu ini bukan persoalannya bukan karena anaknya itu sendiri ya. Anak-anak Minang itu seakan-akan kehilangan motivasi untuk seperti itu. Karena yang namanya pemuda itu tentu dia punya mama. Jadi dari mama itu tidak cukup materi-materi yang disampaikan terkait dengan bagaimana Minangkabau ini gitu. Akhirnya dia ketika berada di Jogja atau bahkan setelah dia selesai sekolah, dia tidak berpikir untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Akhirnya orang Minang itu hanya selesai sekolah di sekolah formal seperti SMA, setelah SMA kerja. Dan mindset hari ini yang terbangun di Minangkabau bukan lagi mindset terkait dengan keilmuan, Pak, tapi lebih ke mindset ekonomi. Jadi orang Minang tuh berpikiran mengas sekolah jauh-jauh, mengas sekolah tinggi-tinggi. Kalau beko kan jadi pengangguran dulu. Itu cerai. Satu lagi mengas sekolah jauh-jauh. Ancaklah kerajo itu mendapat NPT, sekolah itu mabian PT. Jadi itu cara berpikir orang Minang itu selalu mengaitkan segala sesuatu dengan ekonomi. Akhirnya tidak banyak mahasiswa Minang itu atau anak-anak muda Minang itu yang memperoleh pendidikan dengan layak seperti itu, Pak. Pernah nggak Imami ini diundang oleh pemerintah daerah Sumatera Barat untuk diajak berdiskusi, ngobrol, atau juga misalnya diundang oleh DPRD provinsi? Ini kan stoknya Ikatan Mahasiswa Minang itu kan provinsi gitu, dan itu juga di mana-mana ada ini kan. Pernah nggak diundang atau diajak ngobrol gitu? Kalaupun nggak diajak ngopi gitu, atau diajak ngobrol aja lah gitu, ada nggak pernah? Saya masuk Imami dari awal kuliah, Pak, 2016. 2017 akhir saya terpilih jadi ketua umum Ikatan Mahasiswa Minang Yogyakarta. Dan sebelumnya saya sudah jadi pengurus biasa. Setelah saya 1 tahun menjadi pengurus, menjadi ketua umum, 2018 saya terpilih jadi Dewan Pembina. Dewan Pembina di Ikatan Mahasiswa. Dan selama itu tidak sekalipun kami mendapat respon. Jangankan mengajak, kami menghubungi beliau-beliau yang terhormat dari Pemda, dari Pemprov, dari anggota dewan dan lain sebagainya. Kami menghubungi beliau tidak digubris, tidak ditanggapi. Jangankan mereka yang mengundang, tapi kita pun tidak mendapat respon ketika menghubungi beliau-beliau. Padahal kita di Ikatan Mahasiswa Minang itu masih memiliki budaya akademik, budaya diskusi, dan diskusi tidak hanya fokus diskusi keilmuan, tapi juga diskusi adat. Bagaimana cara pandang kita ke depan untuk Minangkabau ini seperti itu. Dan kami masih melakukan hal itu. Cuman kami tidak mendapat dukungan support yang baik dari pemerintah. Padahal kami ketika pulang kampung sekali setahun, itu kami selalu ke sekolah memberikan sosialisasi pada adik-adik tentang perkuliahan. Dan juga kami banyak diantara teman-teman Imami itu ketika di kampung bergaul dan berbaur dengan masyarakat, melakukan apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal misalnya ke masjid, ke lapau, seperti itu. Tapi di segi pemerintah kami tidak mendapat tanggapan apa-apa. Kami malah dipandang ketika kami ingin melakukan gerakan sesuatu, pasti ini tanggapan, oh lah hebat loh, lah cadik loh, sebanyak ilmu, pasti itu yang muncul dari mereka. Padahal
generasi muda Minang yang kuliah di Jogja ini merupakan aset yang akan menggantikan orang-orang tua nanti untuk menjadi pemimpin pelanjut estafet. Ya, berarti kan ada sesuatu yang salah ini, ada yang miss ya. Nah, selain dari diskusi bicara ini, apa yang dihasilkan di IMAMI itu sendiri? Misalnya gini, Tan Malaka, Hatta, sebelah gitu ya, karena mereka itu bukan hanya kuat dalam daya analisis, tapi juga dalam literasi gitu ya. Gimana tuh anak-anak IMAMI? Anak-anak IMAMI, Pak. Sebenarnya untuk IMAMI sendiri, visi kami itu ada dua, Pak. Pertama, merawat tradisi atau budaya yang ada di Minangkabau dan memperkenalkannya ke orang-orang luar, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga memiliki semacam namanya pelatihan kepenulisan, Pak. Biar orang Minang ini tidak kehilangan sastra penulisannya, karena orang Minang terkenal dengan penulis-penulis. Kami masih melakukan dalam program kerja pengurusan, dua hal itu harus ada, selalu ada gitu. Selalu ada. Dan yang pertama terkait dengan persoalan pengenalan budaya. Kami di IMAMI ketika pengurusan saya, Pak, setiap ada acara di kegiatan kampus, baik tataran hima, ikatan mahasiswa jurusan, terus DMAF atau SEMAF, SEMA fakultas atau DEMA fakultas, bahkan di tingkat universitas, IMAMI ini selalu dilibatkan untuk mengisi opening acara, Pak, dengan tari piringnya, memecahkan piring. Itu kan tidak dimiliki oleh orang lain, dan IMAMI sering ditampilkan. Tujuan kami tampil itu bukan hanya ketika kami tampil kami mendapat duit, bukan seperti itu. Tapi kami bangga, kami ingin membanggakan bahwa kami memiliki budaya yang luar biasa dari Minangkabau dan ingin kami perkenalkan ke orang-orang luar. Di sisi lain, biar anak-anak Minang yang kuliah di Jogja tidak kehilangan budayanya, tidak terkontaminasi dengan budaya Jawa. Kita walaupun kuliah di Jawa, tapi kita tidak kehilangan jati diri kita. Kita tidak kehilangan ciri khas kita dengan budaya yang kita miliki. Seperti itu, Pak. Dan kami juga masih aktif latihan randang, juga ada yang latihan silat dan lain sebagainya, seperti itu, Pak. Kalau untuk terkait dengan literasi ini, kami juga latihan berpidato adat, kami latihan kepenulisan, ya latihan kepenulisan lah gitu. Bagaimana teknik kepenulisan yang bagus, biar nanti bisa dikembangkan ketika berada di Minangkabau. Karena kita melihat hari ini Minangkabau kekurangan penulis, Pak, kekurangan penulis. Karena sedangkan ketika kita meninggal, kalau kita menjadi penulis, nama kita akan harum seumur hidup. Contohnya Buya Hamka sampai sekarang nama beliau masih ada, karena dalam tulisan ada. Beda dengan kita sebagai gubernur atau bupati. 5 periode paling lama, setelah itu kita udah nggak 5 tahun bukan 5 tahun. Maksudnya 5 periode setelah kita kita udah nggak diingat orang, Pak. Tapi kalau kita menulis sampai kapanpun tulisan kita masih akan dikenal oleh orang. Bergeser cerita gitu ini karena memang kita mengalami keterbatasan waktu lah ya kan. Jadi mungkin kita nggak lompat-lompat. Ini mau pilkada 2020. Seperti apa gubernur atau bupati, wali kota ke depan, harapan dari dalam kacamata Dion, orang Minang yang merantau, karena banyak persoalan yang dirasakan, bukan hanya persoalan ini kan, banyak mungkin diskusi yang dilakukan, kepedulian dan keprihatinan apa yang ada. Lalu dari situ tentu ada hope, karena bagaimana kebijakan itu berada di tangan mereka. Seperti apa kemudian melihat ke depan yang cocok harapan? Sebenarnya kalau yang cocok siapanya saya nggak tahu. Ya, bukan orang kita seperti apa. Tapi saya memandang harapan saya itu ada dua, Pak. Pertama, ini harapan saya dari mahasiswa lah, dari pemuda lah yang sedang menuntut ilmu. Pertama, kami yang mohon diakomodir. Kami yang berada di luar daerah itu jangan dipandang bahwa orang yang sudah terbuang sehingga tidak akan pulang lagi ke kampung. Tetapi kami bertekad, dengan adanya IMAMI itu kami bertekad. Kami yang kuliah di Jogja, ketika pulang kampung kami akan membangun kampung dengan pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki ketika kami menuntut ilmu seperti itu. Namun kami tidak diakomodir, Pak. Contohnya salah satu kabupaten
yang ada di Sumatera Barat. Saya melihat ada rancangan, misalnya hari ini ya, saya melihat ada rancangan perbelanjaan daerah. Dalam salah satu dalam satu lingkup pagungnya itu ada beasiswa untuk D3, D4, S1, S2, S3 itu ada Pak. Namun kami tidak pernah mendengar, tidak pernah terpublis masalah beasiswa yang seperti itu. Lalu beasiswanya kemana? Dan ketika kami menawarkan beasiswa, kami tidak digubris Pak. Padahal ya maklum, kita memiliki keterbatasan ekonomi dengan keinginan kuliah yang sangat jauh. Tentu kita butuh ekonomi lah, butuh support lah dari pemerintah untuk kita melanjutkan perkuliahan kita. Namun itu tidak kami rasakan Pak. Makanya untuk kedepannya kami berharap untuk calon pemimpin siapapun yang akan terpilih, akomodirlah kami berada di mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar daerah, karena mereka memiliki daya tawar yang lebih, mereka memiliki daya tawar yang beda ketika mereka pulang kampung. Namun kenyataan selama ini mahasiswa yang memiliki keprihatinan, memiliki simpati terhadap kondisi Sumatera Barat hari ini tidak diakomodir, tidak disupport. Akhirnya mereka ketika lulus mereka menetap di tempat kuliah mereka gitu. Karena mereka tidak merasakan penghargaan dari pemerintah setempat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tentu saya melihat di perpolitikan hari ini itu sangat lucu Pak. Baper-baper dalam politik itu masih terlihat. Misalnya saya dengan Bapak sama-sama calon gubernur. Saya sama Pak sama calon gubernur, otomatis kepilih hanya satu orang, bukan dua-duanya. Ketika saya kalah, saya baper. Saya bagaimana caranya Bapak ini segera diturunkan seperti itu. Padahal kan bukan seperti itu. Ketika saya kalah, saya menerima dan kita melakukan rekonsiliasi politik seperti itu. Dan kita setelah itu memberikan pandangan. Karena kalau saya mencalon tentu saya sudah memiliki pandangan Sumatera Barat. Saya mengasih masukan ke Bapak dalam mengembangkan daerah, bukan menghujat Bapak ketika Bapak salah seperti itu. Dan itu yang saya lihat hari ini Pak. Tidak legowo kalau bahasa orang Jawa. Tidak legowonya orang memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Tidak memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Itu Pak, itu yang saya lihat. Kemudian mungkin ini sih ya kekuasaan itu bukan hanya untuk sekelompok golongan, tapi kekuasaan itu adalah untuk keseluruh rakyat yang ada di Sumatera Barat. Jadi siapapun yang terpilih di gubernur, wali kota, bahkan bupati, yang dibantu jangan hanya orang yang memilih kita, jangan hanya orang yang memilih kita, tapi semua rakyat. Ketika kita terpilih jadi bupati atau gubernur, rakyat kita adalah semua masyarakat Sumatera Barat. Rakyat kita adalah seluruh masyarakat yang ada di kabupaten, bukan hanya orang memilih. Dan ini tuh dua hal Pak. Kesimpulannya yang kedua ini berarti dua hal. Orang yang terpilih juga jangan baper ketika orang tidak memilih kita, ya dikasih mereka perhatian juga seperti itu. Dan orang yang tidak terpilih jangan baper dan jangan bagaimana caranya meruntuhkan lawan politik, tetapi membantu dia untuk membangun kabupaten ataupun provinsi kita seperti itu. Poinnya berarti lebih misalnya gitu ya, bahwa Sumatera Barat itu adalah dikenal karena otaknya, benar Pak. Ya, karena pikiran, gagasan, ide yang ada di situ. Benar. Dan tentu saja misalnya bahwa ini menjadi perhatian lah bagi pemerintah daerah. Artinya APBD itu memberikan sumbangan yang besar lah untuk sumber daya manusia itu, untuk anak nagari, karena memang dengan demikian mereka juga akan kembali pulang. Oke, Bung Dion, terima kasih pertemuan singkat ini, dan kapan kembali ke Jogja? Mungkin setelah Jogja new normal saya akan balik ke Jogja untuk menyelesaikan jabatan SEMA dan menyelesaikan wisuda saya. Dan tentu saja kita berharap jangan berhenti sampai S1, tapi lanjut sampai S3 setidaknya. Amin. Itu setidaknya gitu. Insyaallah ya S3. Oke, terima kasih. Sama Pak. Baik, sahabat Pelantara Mudo, itulah beberapa curahan hati, pikiran dan gagasan anak muda yang memang cirinya adalah meledak-ledak. Dan tentu saja ini perlu menjadi renungan bagi kita bersama bahwa negeri ini ke depan adalah di tangan anak muda, dan kita juga berharap bahwa siapapun nanti juga yang menjadi kepala daerah
Dan ini bukan hanya satu dua suara yang mengemuka bahwa sepertinya pemerintah daerah Sumatera Barat itu tidak punya perhatian terhadap mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar Sumatera Barat, ya bertemu, menjemput pikiran, ide dan gagasan. Karena memang negeri ini dibangun itu bukan dengan fisik, ya, artinya bukan jalan dan infrastruktur gitu. Tapi negeri ini dibangun karena narasi, karena ide, karena pikiran, karena gagasan. Dan mereka adalah orang-orang yang murni dalam berpikir, yang belum ditopangi oleh kepentingan-kepentingan yang ada di belakangnya, karena mereka melihat dalam kacamata yang sangat ideal. Dan itu sangat penting bagi kita. Mudah-mudahan Sumatera Barat akan muncul lagi orang-orang muda yang di usia mereka ini sebetulnya sudah luar biasa. Muhammad Hatta jadi ketua partai politik masih ketika jadi mahasiswa. Dan mereka ini bukan lagi anak-anak yang kita anggap orang anak-anak kecil, tapi mereka ini adalah para orang-orang yang brilian, yang seharusnya kita sudah terlambat. Harusnya pemimpin-pemimpin Sumatera Barat ini berusia antara 30-40, bukan di antara 50-60-70. Dan menurut saya dari Melanta yang berumur 50-40 ya sudah 50-60 gitu ya, legowo lah, memberikan kesempatan untuk yang muda. Demikian dari Melanta Bramudoh, fattaqullaha mastata'tum, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.